Saya percaya kalau saudara tahu tulisan dan gambar yang saya copy ini, saya tahu umur saudara sudah pasti di atas 55. Ya, saya nggak termasuk, karena saya masih 30-an. Yang termasuk adalah Pak Herdi, Pak Wira, siapa lagi? Yang sudah pasti tahu, ini sering muncul di TV, televisi, di akhir tahun 70-an dan awal 80-an kira-kira ya. Sebuah film yang melegenda, yang dibintangi oleh Sir Roger Moore. Judulnya The Saint, yang sampai kemudian dilanjutkan di layar lebar jadi film yang legendaris, yaitu 007. 007 itu saudara, James Bond. Itu dimulai dari ini, The Saint. Nah kita semua ini adalah sebenarnya komunitas daripada orang-orang kudus. The Saint Community, kita ini. Lu katanya bukan rumah orang sempurna, Pak. Lu iya memang. Saudara pikir orang kudus itu sempurna? Enggak kan? Nah, minggu lalu Pastor Anthony kan sudah mengkhotbahkan dengan sangat jelas menurut saya. Saudara bisa jelas dengar suara saya? Ada yang enggak jelas? Jelas semua ya? Oke. Pastor Anthony mengkhotbahkan kan jelas ya bahwa di dalam community itu ada sebuah peristiwa yang namanya sanctification. Yang namanya pengudusan. Yang namanya proses untuk saudara itu dipreteli. Dicopot segala hal-hal yang dahulu itu jadi kebiasaan saudara. Nah, jadi orang-orang yang ada dalam komunitas itu tentu saja nggak sempurna kan berarti kan. Karena sama Tuhan masih dilewatkan dalam sebuah proses yang namanya pengudusan. Sanctification. Sampai kapan? Sampai saudara ketemu Tuhan Yesus. Terus dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, tahun lepas tahun, saudara disucikan, dikuduskan, diproses, dipreteli. Tabiat-tabiat lama saudara, keakuan saudara, ego saudara, segala macam tentang saudara pokoknya. Mau dilepaskan sampai akhirnya saudara satu kali cuma ngomong semuanya tentang Tuhan Yesus. It's all about you. It's all about Jesus. Itu tujuan kita. Nah jadi kalau saudara di tempat ini, saudara mau melayani di bidang apa saja, kalau masih ada tersimpan satu agenda kecil yang di baliknya liver saudara mungkin, saudara simpan baik-baik atau di baliknya usus 12 jari saudara simpan baik-baik agenda itu supaya orang nggak lihat. Tapi saudara ingin melakukan semua yang ada di tempat ini untuk supaya saudara dilihat siapa aku. Saya mau kasih tahu, biar saudara nggak terima PK, tetap nggak berkenan. Tetap nggak berkenan. Karena sebenarnya yang kita buat semua ini cuma satu, cuma untuk mau meninggikan nama Tuhan. Saudara mau sesibuk apapun, berkorban sebanyak apapun, melakukan kegiatan yang saudara anggap seberharga apapun, ingat ya, semua bukan tentang kita. Semua tetap tentang Tuhan. Nah kalau saudara ingin ditepuin tangan, ingin masih disebut namanya, berarti belum tentang Tuhan kan? Maka itu saya selalu mengingatkan lewat doa. Kita harus janji pada diri sendiri terus menerus. Bahwa apapun yang kita beritakan, mau ditepuin tangan apapun tidak, mau diucapin terima kasih ataupun tidak, semua no problem. Karena semua tentang meninggikan Tuhan. Nah saudara dan saya hari ini, semua kita masuk dalam sebuah komunitas yang akan kita terus ajarkan. Saya ingatkan bahwa kita ini komunitas orang-orang kudus. Komunitas orang-orang yang dipisahkan. Dulu kan saudara, sebelum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan, saudara melakukan mengoperasikan hidupmu
merencanakan segala sesuatu dalam hidupmu, mengambil keputusan untuk hidupmu adalah hal-hal yang menurut saudara terbaik yang lazim dilakukan oleh dunia ini, betul ya? Yang terbaik menurut ukuran yang lazim bagi dunia ini. Nah, dikuduskan itu dipisahkan. Caranya nggak seperti yang lazim, seperti yang dunia lakukan. Tapi yang seperti Alkitab, Injil ajarkan. Nggak populer kadang-kadang menurut dunia ini. Nggak lazim. Bahkan cenderung merugikan kita mungkin kadang-kadang. Menyulitkan kita, membuat kita repot. Tapi itulah yang Tuhan mau. Jadi, Gembala Komsel dan semua teman-teman yang melayani, jangan pernah ngomong, aduh kita ini direpotin terus loh. Aduh kita ini kok seolah-olah dipersekusi ya melayani. Dulu ada yang pernah ngomong sebab, katanya gini, kok semua yang sulit diserahkan kepada saya sih? Lu berbahagialah kalau kamu dianiaya karena nama Kristus. Betul kan? Berbahagialah kalau kamu dibuat sulit, dipersekusi karena Kristus. Karena melayani. Itu tandanya kamu makin berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau enggak, kita belum ada dalam komunitas yang benar. Kita belum melakukan hal-hal yang benar. Nah, oke. Kita adalah the saint community. Komunitas orang-orang kudus. Komunitas orang-orang yang sedang masuk dalam sebuah proses yang namanya sanctification. Terus menerus dikuduskan. Saudara kan sudah dibenarkan semua kan, otomatis kan. Begitu menerima Yesus, langsung jadi orang benar. Orang benar di mata Bapa kita. Tapi belum kudus. Ya, maka itu diproses, dikuduskan. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 41-47 ini gambaran, cerita tentang bagaimana orang-orang itu dulu hidup. Orang-orang yang dipilih Tuhan menjadi murid-muridnya itu loh ya. Itu hidup seperti ini. Nah kira-kira kita sekarang coba belajar satu demi satu untuk mengerti apakah komunitas kita sudah seperti ini. Esensinya ya. Saya yakin nanti saudara akan menemukan kata-kata poin-poin yang sudah sering banget saudara dengar. Tapi nggak tahu saudara sudah memahami benar nggak? Terus sudah mencoba untuk menghidupi itu nggak? Nah, itu yang paling penting kan? Nah, saya baca buat saudara ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara mungkin, masa sih? Mana ada hari ini? Para rasul atau orang atau hamba Tuhan atau pastor atau siapapun itu khotbah tiba-tiba yang bertobat 3.000 orang. Mana ada sih? Alkitab itu, nah gini ya. Saya harus tahu ini khotbah untuk orang-orang Yahudi. Saya harus tahu itu. Nah orang-orang Yahudi itu sudah punya pengertian sebenarnya tentang Mesias. Itu dari kecil. Clear dulu ya. Dari kecil itu udah diajar sama keluarganya tentang Mesias. Cuma masalahnya Mesias itu yang mana orangnya, siapa, dia nggak tahu. Tapi dia sudah yakin banget bahwa satu saat nanti akan datang Mesias yang akan menyelamatkan mereka. Nah itu sudah ditanamkan di semua anak-anak orang-orang yang lahir sebagai bangsa Israel. Saudara. Lah maka itu Petrus itu gampang. Dia kalau dia khotbah pengen buat orang bertobat. Cuma tinggal dia tuh menyadarkan aja tentang nubuatan yang pernah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Tentang Nabi Yesaya. Begitu dia mengutip kitab itu dan menunjukkan pribadi itu yang dimaksud adalah Yesus yang kau salibkan. Langsung dia terharu, rame-rame bertobat. Nangkep ya? Lah masalahnya kita kan dari kecil gak pernah sama orang tua kita secara culture gak pernah diajar tentang Mesias kan? Jadi untuk kita bisa bertobat itu nginjilinya lebih susah. Karena secara budaya kita itu gak pernah diajar. Tapi orang Yahudi dari kecil udah tahu dia tentang Mesias. Jadi saudara jangan heran kalau orang Yahudi justru waktu
diajar tentang nubuatan-nubuatan nabi-nabi yang mereka percayai itu, langsung dia bisa nangis, terharu, rame-rame bertobat. Jadi jangan heran kalau hari ini saudara-saudara tiri kita juga begitu diajar tentang kebenaran yang sejarah yang mereka selama ini yakini, mendadak bisa ratusan atau ribuan orang juga bertobat. Kan jadi fenomena hari-hari ini kan. Oh ternyata ini toh. Nah gitu loh. Tapi kalau kita yang, apalagi orang-orang kayak saya begini, yang dari kecil cuman diajarnya cuan, 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 and cuan. Wah susah ngomong Yesus. Memang. Kecuali sampai udah dipenyet habis. Makan ampas babi. Kalau nggak percaya tanya itu Pak Luki. Gimana cara dia bertobat dulu? Nah, kalau dalam keadaan masih baik, cuan yang penting bro. Ya, kan gitu kan. Mereka bertekun, nah ini ya penting saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ingat saudara. Ingat ya, mujizat dan tanda itu adalah sebuah ciri murid Kristus sebenarnya. Jadi jangan heran tentang mujizat. Ini bukan sulap. Nanti saya kasih tahu. Apa itu mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Catat itu, tulus hati. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Tiap-tiap hari Tuhan. Ingat ya, Tuhan yang menambahkan jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Dengar baik-baik. Saudara mau bisa 5 bahasa. Saudara bisa lebih fasih dari Pastor HH dalam menyampaikan kesaksian atau firman. Kalau ada orang bertobat, jangan sekali-kali saudara pikir karena saudara. Kalau ada orang tertarik datang ke tempat ini tertanam dan mau diproses bersama-sama. Jangan sekali-kali sudah pikir karena kita. Karena yang mendatangkan mereka itu Tuhan. Tuhan. Tapi kalau karena kita, percayalah tahun depan dia kabur lagi. Waktu diproses, dia pergi pasti. Kalau kita bujuk, kita rayu, kita iming-imingi sesuatu. Kemudian dia join dengan kita. Percayalah, nggak lama dia akan pergi. Tapi kalau memang karena Tuhan, mau dia jadi sikat buat kita, mau dia jadi oposisi. Oposisi buat kita, tapi dia tetap tinggal di sini. Karena bagaimana saudara dikuduskan kalau nggak ada oposisi? Saya mau tanya. Bagaimana saudara bisa ngampuni seperti Tuhan Yesus kalau nggak ada oposisi, nggak ada yang menyakiti kita, kan nggak mungkin. Jadi nggak usah khawatir tentang itu, biarin aja, ya jelas ya. Tapi percayalah, orang-orang yang masuk dan akhirnya mau berproses bersama-sama, memang Tuhan yang kirim sih. Nah, saya masuk pada poin yang pertama. Jadi tanda. Karena kan hari ini banyak community kan. Ada community goes, komunitas goes. Ada komunitas sosialita yang seneng hobi foto-foto. Ada, tapi jangan komunitas isti ya. Tahu isti? Ikatan suami takut istri. Jadi kalau kumpul ngomongin istri semua. Atau ada komunitas IBM. Nggak usah deh.
ikatan yang baper sama mertua. Ya, kalau kumpul yang diomongin mertua terus. Ya ampun. Nah, kita komunitas apa? Maka itu awas kalau di Komsel. Nah, perhatikan baik-baik. Kita sudah putuskan di tim pengajaran, kalau Komsel udah gak usah bahas macam-macam deh. Bahas aja apa yang dibahas di khotbah hari Minggu. Udah, itu aja, gak usah keluar dari situ. Kenapa? Takutnya itu nanti bahas mertua lah, bahas istri lah, bahas suami lah, bahas pimpinan di kantor lah. Dan terus ujungnya cuman pasti yang dibahas hal-hal yang negatif. Yang tidak mendatangkan keuntungan apa-apa buat kita. Tidak membangun iman, tidak membangkitkan kasih. Yang pasti justru nambahin sampah dalam hidup kita. Iya kan? Apa sih untungnya saudara ngomongin mertuamu? Apa dia terus besok langsung berubah jadi lebih baik seperti yang kau harapkan? Enggak kan? Tapi yang pasti kamu makin sebel. Apa sih untungnya ngomongin istri atau suami kita untuk di komunitas kita? Apa sih untungnya? Gak ada, dia gak langsung berubah juga. Yang pasti kita makin diteguhkan bahwa betul dia memang begitu. Apalagi kalau teman-teman sekomunitas ngomong, oh iya, kasihan kamu deh salah pilih suami atau istri. Waduh. Ya, jadi gak ada gunanya. Stop untuk itu semua. Nah, tanda atau ciri dari komunitas yang seperti dibangun para rasul, komunitas orang-orang kudus, the saint community itu pertama itu harus ini saudara, ada karis. Harus ada yang namanya kasih karunia. Harus. Bukan Kristen loh ya. Karena Kristen banyak yang gak mendapat kasih karunia. Karis. Kasih karunia. Orang dapat kasih karunia itu dia, Jesus is Lord. Dia secara gestur, sikapnya itu membuat Yesus itu jadi Tuan yang berdaulat atas hidupnya. Komunitas saudara harus komunitas yang menjadikan Tuhan Yesus jadi Lord, Master, Tuan, majikan atas komunitas atau hidup saudara. Loh, bukan Tuhan Pak. Nih coba saya kasih, bukain Mazmur 110. Tadi saya baru ingat soalnya. Mazmur 110. Yesus di seluruh kitab Injil Perjanjian Baru itu diterjemahkan dalam Master, Lord, Son of Man. Betul ya? Nggak ada Tuhan Yesus itu disebut God. Nggak ada. Betul? Betul nggak sih? Atau nggak baca Alkitab? Males. Terserah deh Bapak ngomong apa. Saya nggak pernah tahu sebab. Ya. Mazmur 110. Tuh. Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa Tuanku yang dimaksud Daud kira-kira menurut saudara? Duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuh menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud ternyata dia kan kakek buyutnya Tuhan Yesus kan. Tapi dia waktu bermazmur dalam perenungannya, dia kayak dapat pewahyuan saudara. Dia tahu bahwa bakal Mesias itu, juru selamat itu adalah cucunya dia. Saudara harus menangkap ini. Makanya orang-orang, ini Daud ngeraja loh saudara, gak main-main loh. Makanya orang-orang Israel itu udah terbiasa karena dari kecil memang sudah dinubuatkan, diingatkan terus-menerus tentang Mesias. Sampai Daud yang seorang raja pun waktu dia dapat pengertian bahwa Mesias itu cucu buyutnya dia bakalan. Dia sampai berani membuat kata-kata Mazmur ini. Dia menyebut cucunya itu Tuanku. Yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus yang bahkan lahir lewat keturunannya Raja Daud itu sendiri. Dan jelas kan kalau sudah baca ini, duduklah di sebelah kananku. Siapa ku itu? Jehovah, God, Allah Bapa. Dan siapa yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Tuhan Yesus. Nangkap ya? Nah, Daud tahu itu jauh-jauh hari. Dia buat di kitab Mazmur.
Dan dia sebut Yesus sebagai Tuhan. Kok nggak Tuhan? Bayangin saudara. Kalau diterjemahin bahasa Indonesia kali ini. Menerjemahkan brilliant. Brilliant. Ya, biasanya kan banyak keliru katanya kan. Katanya loh, bukan saya yang ngomong. Tapi kali ini brilliant. Bayangin kalau bahasa Indonesianya ditulis demikian firman Tuhan kepada Tuhanku. Apa gak bingung semua kita? Demikian firman Tuhan kepada Tuhanku. Bingung gak kita? Loh, Tuhannya berapa ini? Tapi Daud diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Mazmurnya ini luar biasa. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Nah, sekarang saya mau tanya. Saudara lebih takut kepada Tuhan apa majikan? Saya mau tanya. Saudara lebih takut kepada Tuhan apa majikan saudara atau bosmu hari ini? Actually, kenyataannya. Nah, Bu Esther aja istri pendeta senior loh ini. Nggak main-main loh yang ngomong. Istri Pastor Michael loh yang ngomong, bukan saya. Anak gembala sidang loh. Bos. Yes. Seringkali kalau Tuhan kita anggap, Tuhan kan pasti ngampuni nanti. Nah, kan gitu kan. Dilanggar-langgar dikit, aku kan manusia Tuhan. Terus kalau kebiasaan, kita jadi kayak apa ya? Melakukan hal-hal yang kebiasaan lama, habit lama yang memang sudah ada. Itu kayak akhirnya jadi muncul lagi. Terus kita jadi biasa lagi. Iya gak sih? Kalau saudara dulu paling seneng bohong. Terus gara-gara bertobat, saudara akhirnya mau berhenti berbohong. Tapi karena saudara terus kompromi, membuat permakluman, mengangkat ayat bahwa Tuhan itu setia, kalau bertobat pasti diampuni. Terus bohong lagi. Mula-mula hal besar, lama-lama hal kecil pun bohong lagi. Apa enggak kita ini balik sih sebenarnya? Kayak sebelum kita bertobat, kan begitu kan? Kan enggak ada gunanya atau jadian. Tapi coba kalau saudara punya pengertian bahwa dia adalah majikan kita yang berdaulat, yang punya kuasa untuk membayar kita. Untuk kita bisa melanjutkan hidup kita. Berani mengecewakan dia? Berani? Pasti dia nanti memaafkan. Pasti dia nanti ngampuni. Pasti dia nanti maklumi. Berani? Jujur saudara. Ini loh yang saya ngomong. Kalau saudara orang Kristen, saudara pasti seperti yang saya ngomong tadi. Tapi kalau saudara orang yang dapat kasih karunia, nah ini beda. Kalau saudara orang yang lahir baru, yang mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan pengertian bahwa saudara sudah ditebus, saudara tidak akan gampang. Tidak akan mudah untuk balik ke kubanganmu yang lama. Saudara akan berjuang sampai akhirnya bisa ngomong, adalah anugerah Tuhan kalau aku dipersekusi. Adalah baik kalau aku dibuat susah gara-gara nama Yesus. Itu tandanya orang itu dapat anugerah. Tapi kalau cuma agama Kristen, nggak bisa dia. Karena dia nggak menganggap Tuhan sebagai tuannya. Yang berdaulat, yang punya otoritas penuh atas hidupnya. Jadi tandanya satu ya. Dalam komunitas kita, adakah kasih karunia ini? Nyata. Atau cuma sekedar slogan-slogan. Seperti layaknya kita orang-orang, ya kan namanya orang Kristen, pasti sering ngomong yang namanya kasih karunia. Namanya grace, namanya anugerah. Toko aja dikasih nama udah anugerah. Bayangin saudara. Betul kan? CV kasih karunia. Itu kan umum banget. Kok nggak sekalian bikin UD Tuhan Yesus Kristus? Apa? Nangkap nggak sih saudara maknanya di balik semua itu? Saudara pengen punya UD, CV, pakai nama anugerah dan kasih karunia. Apa maknanya? Secara jujur. Pengen cuannya banyak kan?
Iyalah saya dulu juga begitu kok. Kasih karunia, jaya, mulia, abadi. Wah, aduh. Nah ini ayatnya udah tadi, udah ya, nggak usah deh. Yang kedua, harus ada yang namanya koinonia. Persekutuan. Ingat baik-baik ini, persekutuan. Apa itu persekutuan? Bukan kumpul-kumpul sekedar ya tadi untuk komunitas yang lain yang saya sebutkan semua itu juga kumpul-kumpul, saudara. Mungkin lebih banyak dari kita kumpulnya dibanding komsel kita cuma seminggu sekali. Iya kan sosialita itu kan tiap hari kumpul karena nganterin anaknya sekolah. Ibu-ibu itu kan anaknya masuk, dia kumpul di kafe. Kan tiap hari dia kumpul itu malam. Kalah kita komsel cuma seminggu sekali. Nah, persoalannya kumpul untuk apa? Wah, ada yang ketawa, berarti ada artis di tengah-tengah kita. Subscribernya udah berapa? Tanya. Oke. Ada persekutuan. Apa itu? Love one another. Mengasihi satu dan yang lain. Ada itu mesti, saudara. Yang tahu saudara sih. Ayatnya di mana? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Wah, kita nggak mecah roti aja, Pak. Mecah durian, mecah macam-macam kalau kumpul. Misalnya, saya kasih tahu ya. Saudara jangan memandang ini enteng, saudara. Saudara tahu nggak sih? Zaman rasul-rasul itu kehidupan murid-murid itu banyak yang susah, saudara. Banyak yang miskin. Yang kaya itu dikit. Yang mampu itu dikit. Jadi kalau mereka itu nggak kumpul, bisa-bisa nggak makan, saudara. Saudara harus nangkep loh. Kalau hari ini kan kita kumpul makan untuk happy-happy. Nggak kumpul kita juga bisa ngafe sendiri. Kalau dulu lain, mereka itu dikejar-kejar, saudara. Mereka itu hidup di dalam tekanan yang luar biasa. Nggak semua orang bisa survive untuk bisa dapat penghasilan dan bisa makan kenyang dalam keluarganya. Coba renungkan dulu ini. Jadi kalau mereka berkumpul mecah roti, itu buat mereka sebuah hal yang luar biasa. Maka itu jangan heran kalau sampai ada orang yang menjual miliknya, menyerahkan di kaki para rasul. Sampai ada cerita Ananias dan Safira menjual ladangnya, menyerahkan di kaki para rasul meskipun dia akhirnya karena nggak jujur. Kenapa? Kok mereka sampai rela menjual diserahkan? Karena mereka melihat fakta bahwa saudara-saudaranya itu susah. Makan bukan susah karena kreditan mobilnya nggak lunas-lunas. Bukan susah karena kemana-mana harus jalan kaki. Bukan. Nyambung hidup, mau makan aja susah. So hari ini, kalau saudara cuma susah karena nggak punya mobil, susah nggak punya sepeda motor, susah tempat tinggalmu terlalu kecil, tapi masih bisa makan tiap hari 3 kali, kamu belum susah. Jadi jangan terlalu manja. Jadi jangan terlalu mengasihani diri. Kita belum susah. Para rasul itu untuk bisa nyambung hidup, mereka harus berkumpul untuk dapat makan. Jadi makan di dalam komunitas mereka adalah seperti sebuah kewajiban. Tapi kita hari ini menyalahartikan kan. Oh kita mau seperti Tuhan Yesus. Kalau kumpul harus makan. Terus makannya yang enak-enak. Terus duit yang dipakai duit gereja. Wow. Ini Kristen ini namanya. Kristen. Bukan Kristen. Kres. Loh iya toh. Makan senengnya. Karena Tuhan Yesus yang ngajarin. Loh mending kalau makan tuh kita masing-masing jual sepeda motor. Dia makan. Masih mending. Terus reimburse lagi. Saya nggak ngomong itu salah sih. Tapi kalau kebablasan nggak boleh, saudara. Terus mentang-mentang kita nggak ikut biayai. Mentang-mentang. Kalau didaftar sama manajemen, semua daftar. Pada hari hanya, semua alasan nggak bisa. Bukan curhat loh ini.
Bukan. Saya cuma ngasih tahu, apakah saudara benar dapat kasih karunia dengan cara hidup seperti itu? Apakah benar sih? Kita ini anak raja, kita ini diselamatkan, kita ini dipilih sama Tuhan. Kalau mental kita seperti itu, benar nggak sih? Jangan-jangan kita ini halu. Betul nggak? Bedain ya antara halusinasi dan mimpi. Mimpi itu imajinasi. Visi. Sesuatu yang akan kita capai. Masuk akal. Tapi kalau halusinasi, ngayal. Sesuatu yang cuma kita omong-omongin terus tapi kita nggak pernah mencapainya. Bahkan kita nggak pernah mau diarahkan ke situ. Itu namanya halusinasi. Saya sebagai gembala cuma nggak mau sorga saudara sorga halusinasi. Bahkan Tuhan yang saudara sembah jangan-jangan Tuhan ilusi. Oh, Bapak ini ada nggak ayatnya? Ada. Siapa yang ngomong? Tuhan Yesus. Dia pikir dia nengking setan dalam nama Yesus. Dia pikir dia sudah melayani dalam nama Yesus. Dia pikir dia sudah jadi anak Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Siapa kamu? Aku nggak kenal kamu. Kan ilusi berarti Tuhannya kan. Cuma ada di hayalannya dia. Tapi at the end, Tuhan nggak kenal tuh. Nah, saya sebagai gembala hati saya pengen setiap kita nggak punya Tuhan yang ilusi. Tapi yang nyata. Tapi memang kadang-kadang waktu saya menyampaikan, waktu saya ngajar, waktu saya ngomong, membuat saudara sedikit nggak nyaman. Tapi kan nggak apa-apa. Namanya bapak ngajar anaknya nggak selalu nyaman anaknya kan. Kadang-kadang anaknya nangis, kadang-kadang ngamuk, kadang-kadang marah. Kadang-kadang salah terima, salah paham, nganggep bapaknya jahat dan lain sebagainya. Tapi percayalah, nggak ada orang tua nggak kepingin anaknya lebih hebat dari dia sendiri. Betul? Ya. Nah maka itu di dalam komsel kita, komunitas kita harus ada pengajaran firman yang benar. Sudah bayangin ya, waktu itu mereka berkumpul, yang ngajar langsung para rasul. Jadi infonya info A1, langsung orangnya sendiri yang bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Jelas ya? Orang yang langsung bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Mereka lah yang mengajar komunitas itu. Nah hari ini kita memang sudah jauh kan, sudah 2000 tahun. Nggak ada satupun di antara kita yang ngalami bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Tapi setiap daripada kita masih kan mengalami Tuhan, experience God lewat kehidupan kita. Masih kan? Iya. Maka itu kenapa dulu kita menekankan pentingnya experience, pengalaman bersama Tuhan secara pribadi. Karena itu, karena kita harus mengajar yang memang firman itu jadi rema dalam hidup kita. Pengertiannya, konteksnya benar dan kita alami benar. Clear ya? Contoh nih, saya bicara tentang keuangan, keluarga, dan kesehatan. Kalau nggak ngalami apa-apa tentang 3 hal itu, tentang bagaimana, kenapa sih kok itu muncul waktu 5 tahun lalu, waktu saya sudah dalam kondisi mati atau hidup. Kenapa sih? Kok Tuhan mengizinkan itu? Karena jarang orang menghargai yang namanya kesehatan kalau dia nggak nyerempet-nyerempet kematian memang. Betul nggak? Tanya, itu ada dokter Dede. Orang kalau belum nyerempet kematian, sok jago. Dikasih tahu dokter, wah iya dokter cari duit soalnya gitu. Iya kan? Wah iya dokter dibayar pabrik obat soalnya. Loh gimana? Tapi begitu sudah nyerempet yang namanya maut, baru dia, itu aja, begitu sehat lagi, bisa balik loh sekarang. Bisa bandel lagi dia, ngelanggar lagi dia. Itu loh manusia, saudara. Jadi sudah bayangin ya,
Kalau saya jadi Tuhan tuh ya. Makanya Tuhan itu sampai ngadepi bangsa Israel yang kita anggap bebal. Kita itu gak kalah bebalnya sama mereka sebenarnya. Cuma kita kalau baca seolah-olah bangsa Israel ini bebal banget nih. Lah kita enggak emang. Cuma versi yang berbeda. Tapi sama aja. Saya lihat ya. Sampai Tuhan itu turun jadi manusia. Itu kan karena menurut saya loh ya, pengertian saya sebagai manusia loh ya. Kayaknya Tuhan tuh kayak gak nemu jalan lain gitu loh untuk menyelamatkan manusia. Betapa susahnya ngerubah manusia ini ya. Padahal untuk kepentingannya sendiri loh. Betapa sulitnya. Sampai akhirnya Tuhan itu melakukan hal yang memang buat kita gak masuk akal gitu. Dia turun jadi manusia. Menebus kita. Bayangin. Kan gak masuk akal kan itu sebenarnya. Tapi memang karena gara-gara kita itu. Saking bebalnya kita. Saking terikatnya kita. Tertariknya kita dengan yang namanya dosa memang. Iya. Ya. Saya lihat ada wajah-wajah yang melayani Tuhan. Mau nangis. Bertobat ya? Bagus. Berarti rohmu masih hidup. Oh iya. Iya, penting ini saudara. Penting. Jadi koinonia gak cuma sekedar kumpulnya yang penting. Tapi adakah sih sebenarnya kita ini benar-benar punya satu tujuan untuk saling memberkati. Saling apa itu? Menguntungkan. Saling menguntungkan. Gak cuma kita toh yang untung. Semua orang diuntungkan lewat komunitas ini. Bahkan ada gak sih spirit untuk kita mencapai tujuan. Fulfill our destiny sama-sama. Ada gak sih? Atau kita gak mau tahu. Yang penting aku udah ditolong sama Coach Jeffrey dan Pastor Immanuel Eko. Aku udah lolos. Yang lain emang gue pikirin. Apa kita masih punya spirit begitu? Saya harap sih enggak ya. Kita udah ditolong. Berhasil. Justru membuat kita makin punya kerinduan untuk menolong yang lain. Harusnya. Betul gak sih? Kata Tuhan Yesus loh ya. Kalau orang utang 1 juta diampuni sama punya utang 100 juta diampuni. Lebih kamsia yang mana? Lebih kamsia yang mana? Lebih terima kasih yang mana? Lebih grateful yang mana? Ya yang 100 juta lah. Lebih banyak. Nah kalau saudara makin terpuruk. Dan hari ini saudara gara-gara ministry atau gara-gara Coach Jeffrey dan Pastor Immanuel Eko. Sudah jadi tertolong. Harusnya gak membuat saudara terus menikmati itu dan pergi. Tapi harusnya justru saudara ingin terlibat lebih lagi. Karena saudara grateful. Menikmati manfaat. Dan saudara ingin juga mendatangkan manfaat buat orang lain. Untuk mencapai tujuan bersama. Fulfill our destiny. Fulfill God destiny dalam kehidupan kita bersama-sama. That's gospel. Itulah Injil, saudara. Waduh, waktunya gak keburu. Oh 6 ya, masih keburu. Diakonia. Pelayan meja. Kalau kita kan mikir hari ini, diakonia itu janda-janda. Dan yatim piatu, titik. Khusus janda-janda tua, miskin. Gak punya keluarga. Dan anak yatim. Betul sih, itu gak salah. Tapi sudah harus tahu ya, tadi saya ceritakan. Konteks dulu dan hari ini berbeda. Konteks dulu memang orang banyak yang miskin, banyak yang susah. Hari ini kehidupan jauh lebih baik kan. Gak usah zaman itu saudara. Zaman saya dulu aja tahun 90-an, tahun 91 masuk Bali. Mau nelpon aja, nunggu jam 9 malam, keluar ke Seminyak. Cari wartel. Cuman mau nelpon, saudara. Jam 9 malam karena pulsanya murah kalau di atas jam 9. Mau kalau mau interlokal ke Surabaya itu. Cuman mau nelpon. Kita butuh harus pergi ke wartel yang jauh. Adanya dulu di Bali, di Seminyak, sama di Bypass Sanur. Bayangin, saudara. Saya harus menempuh berapa kilometer di atas jam 9 malam. Dan saudara tahu hari itu Bali, tahun 91, saya keluar tempat kos, masih kos, saudara.
Anak kos. Di Jalan Sesetan, di atas jam 9, dikejar anjing. Loh serius. Naik motor, waktu itu boncengan sama teman, di belakang itu, wah ada 5 anjing kali, ngejar kita. Waduh, kalau motornya udah motor tua ya nggak bisa lari. Ya seru juga sih. Sekarang nggak ada kan cerita-cerita itu hari ini. Kehidupan cenderung jauh lebih simpel, lebih gampang, lebih mudah. Nah zaman itu bayangin, lebih sulit dari yang saya alami dulu. Jadi pelayanan meja, diakonia, diaken. Hamba-hamba Tuhan itu memang semuanya disebut pelayanan meja. Pelayan meja. Orang-orang yang menyajikan makanan. Buat orang-orang yang susah hari itu. Jadi diaken itu bukan yang keren-keren kayak Bang Sai di sini nyanyi-nyanyi dengan kostum yang kayak artis itu. Bukan. Diaken itu adalah waiters. Ngelapin meja, nyuguhkan makanan, mempersiapkan makanan untuk orang. Wah, hari ini kita nggak dikasih kopi aja ngomel. Wan, gimana Wan? Pelayanan nggak ada kopi. Wah, katanya pelayan. Iya kan? Nah, waduh. Dia akan tuh pelayan meja. Nah, persoalannya hari ini, kesulitan kita berbeda. Ada banyak orang kaya ya, tapi yang lapar. Ada banyak orang kaya, tapi kesepian. Ada banyak orang yang punya makanan banyak, tapi kosong hatinya. Betul kan? Nggak semua. Kalau semua, hampir 90% mereka butuhnya makanan jasmani. Zaman itu. Makanya sampai disebut pelayan meja. Tapi hari ini meja kita beda. Bukan meja yang hidangannya secara fisik. Meja yang harus kita buka hari ini lebih banyak yang secara rohani. Ada banyak orang-orang yang haus dan lapar. Mengalami kekosongan dalam hidupnya hari ini. Ya memang masih ada yang butuh makan secara jasmani masih ada. Tapi menurut saya cenderung sedikit. Sudah bayangin. Ada orang hari ini cukup, maksudnya ya normal, cenderung ya cerdas, sehat walafiat, nggak ada kekurangan apapun secara fisik, sekolah, bayangin ya, tapi susah makan. Susah dapat income yang cukup untuk keluarganya. Menurut saya problemnya apa? Menurut saudara benarkah dia itu nggak beruntung terus nggak bisa makan gara-gara kurang beruntung? Menurut saudara apa problemnya? Kan di mentalnya problemnya saudara. Iya kan? Betul nggak? Loh, orang yang secara fisik nggak komplit aja, secara pendidikan nggak tinggi aja, banyak kok yang mampu bisa menghidupi dirinya sendiri. Nah kalau dia secara fisik normal, secara pendidikan cukup, tinggalnya di kota besar, di kota-kota maksudnya kota-kota yang sudah maju, bisa ngerti IT, tapi menghidupi dirinya sendiri aja nggak bisa mandiri, keuangannya nggak sehat. Menurut saudara, apakah dia nggak berkenan kepada Tuhan? Apakah dia nggak memberi perpuluhan? Ya bisa jadi. Tapi yang paling penting menurut saya, dia butuh ditolong. Bukan duit, tapi dibangkitkan dalamnya. Ada sesuatu yang salah di dalam mindsetnya. Ada sesuatu yang salah dalam jiwanya. Ada kelaparan dan kehausan akan kebenaran di dalam jiwanya. Tentang ngatur keuangan yang mandiri. Loh, betul kan? Iya dong. Itu maksud saya. Maka itu, untuk melayani yang demikian, saya mau kasih tahu ya, biayanya lebih mahal dari cuman ngasih nasi bungkus. Biayanya kadang lebih tinggi
dari sekedar kita ngasih sembako. Ya enggak sih? Sudah lihat itu? Yang nyanyi tadi waktu kita mau masuk. Yang di ini loh. Di multimedia, Devin. Anak muda yang nyanyi. Dia kan ngurusin anak-anak saudara kan, yang kecil-kecil, Rocky. Untuk bisa melayani dengan baik. Dia ngomong sama saya. Dia sampai harus cari dokter jiwa. Konseling, cari tahu. Untuk bikin materi. Materi apa yang kira-kira cocok untuk anak umur 1 sampai 5, 5 sampai 10, 10 sampai 15. Lah saudara tahu nggak? Nggak semua dokter itu punya hati yang sosial terus mau digratisin kalau begitu-begitu. Saudara tahu nggak para pengajar-pengajar yang punya materi ilmu-ilmu itu nggak semuanya punya hati sosial. Mau digratiskan. Kan enggak. Nah untuk mereka belajar Devin itu butuh biaya saudara. Terus untuk mengaplikasikan ke anak-anak saudara, ya tanya aja nih. Pastor community Pastor Jerry ini. Lebih mahal dari kita kali biayanya. Nah untuk itu, saya bukan fundraising hari ini ya. Bukan. Tapi kalau saudara memang care, love one another, peduli terhadap komunitas saudara yang mau dibangun terus, mau didewasakan. Saudara memang harus memberi dan menabur. Harus. Emang siapa yang mau membiayain pelayanan ini? Emang siapa? Jadi saya mau katakan, nabur bukan untuk supaya saudara menuai. Nabur bukan untuk supaya saudara makin kaya. Sekalipun hukum alam demikian, jadi nggak perlu dibahas. Tuhan sudah bikin hukum alam. Yang namanya benih kalau ditabur, pasti akan muncul pohon, keluar buah, akan menuai. Tapi saudara nggak perlu lagi baru mau nabur, kalau di booster, diingatkan, bahkan dipanas-panasi dengan hukum alam yang memang sudah dibuat Tuhan. Nggak perlu lagi kan? Sebab kalau saudara baru mulai tergerak gara-gara pembicaranya jago, fasilida, special fundraising, bisa ngutip ayat-ayat yang membuat saudara tergerak. Jangan-jangan memang saudara tidak punya kasih satu terhadap yang lain. Saudara cuma masih peduli, kalau aku nabur aku harus nuai. Kalau aku memberi aku harus lebih kaya. Apakah itu bukan bentuk daripada keegoisan dan berhala yang masih bercokol dengan kuatnya ya dalam hati kita? Halo? Wah mulai nih. Pak pendeta ngamuk-ngamuk ini. Enggak saudara. Tidak, saya tidak marah. Tapi saya sebel dengan bagaimana iblis menipu orang-orang Kristen. Saya benci dengan iblis yang memanipulasi kebenaran firman. Akhirnya orang Kristen. Saya kasih tahu saudara. Kalau Tuhan sudah sampai memberikan nyawanya. Rela turun jadi manusia. Disalibkan. Loh, saudara melakukan sesuatu masih berharap martabak. Gimana ini? Masih berharap hal-hal yang sementara. Kan lucu. Nyawanya aja udah dia berikan. Kok kita masih melakukan hal-hal yang menyenangkan dia. Berharap yang receh. Kan gak masuk akal ini saudara. Dan disitulah letak hebatnya. Kuasa-kuasa di udara manipulasi orang-orang benar. Dan tugas kita. Tugas para pastor-pastor yang khotbah. Ngelawan ide itu. No, kita tolak itu. Apa yang diberikan Yesus buat kita cukup. Dan apa yang harus saudara berikan kepada Tuhan Yesus sebenarnya bukan perpuluhan. Bukan persembahan untuk operasional komunitas kita. Itu kecil. Yang harus saudara berikan adalah your whole life. Seluruh hidupmu untuk dia. Iya kan? Betul nggak? Orang ada yang tanya saya kemarin. Kalau waktunya habis nanti ya udah poin selanjutnya bulan depan ya.
Saya tutup aja sama satu kesaksian terakhir. Karena ini penting, memberi dan menabur. Kemarin saya hadir di sebuah peresmian pembangunan sebuah perumahan. Ya. Dulu Pak Michael sering saya undang tuh. Waktu kita peletakan batu pertama perumahan. Kira-kira ya 15 tahun lalu ya Pak ya. Saya masih muda kan waktu itu. Masih seumur Jerry atau seumur siapa ya 30-an. Masih cari pendeta yang lebih sakti. Ya. Kemarin saya diundang oleh kakak saya. Karena dia melanjutkan pekerjaan yang saya lakukan itu. Saya datang. Dan ada banyak orang-orang lama yang dulu bekerja dengan saya, ada semua di situ. Dia pikir saya datang, saya yang masih memiliki bisnis itu. Oh, bosnya datang katanya. Saya nggak terlibat, saya ngomong. Ini murni punya kakak saya nggak ikut-ikut. Semua orang heran. Karena mereka mengenal saya dulu sebagai developer, anak muda, orang muda yang mendeveloper perumahan dan cukup, ya nggak terbaik sih, tapi salah satu lah dari mungkin ya lima besar kali ya. Waktu itu perusahaan kita cukup disegani lah, sampai ada beberapa investor besar dari luar Bali itu nelpon saya untuk ngajak join, sebab itu kan bukti ya. Terus saya ngomong saya nggak ikut-ikut. Terus ada satu orang yang paling dekat dengan saya, dia tanya, masa Bapak nggak ikut? Kenapa dia tanya? Why? Bukankah ini waktunya untuk, karena dia kan lihat saya masih muda, masih sehat, saya masih bisa lagi seperti dulu, mencetak, menghidupkan money mesin saya, mencetak uang. I tell you, saya kasih tahu saudara jujur ya, hari ini kita punya perusahaan keren. Sampai expand ke Jakarta tuh Pak Herdi, Pastor Anthony, keren. But I tell you something. Income-nya besaran dulu bro. Jauh. Tapi kok Bapak rela? Kok kamu gak balik aja, apalagi peluangnya ada, kesempatannya ada. Karena saya sudah menemukan yang lebih berharga. Saya menemukan yang lebih berharga. Saya rela saudara persekusi di tempat ini. Ya nggak dipersekusi secara fisik sih. Saya rela menyibukkan diri di tempat ini. Saya rela menghabiskan waktu di tempat ini. Bukan supaya saudara tepuin tangan. Bukan. Karena saya menemukan yang lebih berharga 5 tahun yang lalu. Waktu saya berada di tengah-tengah antara dunia dan lembah bayang-bayang maut. Akhirnya saya rela melepaskan. Tapi Tuhan itu tahu, saudara. Tuhan itu mengerti betul. Ya memang biaya saya, sekarang kan anak saya paling kecil aja udah kuliah, sebentar lagi juga selesai. Memang biaya yang saya butuhkan untuk hidup jauh lebih kecil dari dulu. Yang masih punya 3 anak, sekolah semua. Nuntut setahun bisa 2 kali liburan. Bayangin saudara, biayanya berapa? Nah hari ini saya udah 3 tahun ya, 4 tahun ya, nggak pernah liburan kemana-mana saudara. Ya pergi sih, tapi cuma ke Jakarta, ke Surabaya. Kalau dulu, Itali man, Frankfurt man, iya, tapi itu mahal. Hari ini kepingin nggak? Pingin. Jadi kalau saya pergi satu saat jangan dipikir pakai duit gereja loh ya. Iya, pingin. Tapi sementara saya stop. Saya hold dulu gak apa-apa. Saya merelakan karena saya tahu. Ya, saya gak tahu umur saya sampai berapa ya. Tapi saya sih udah kepala 5 lebih. Almost sunset. Jadi saya harus secepatnya memultiplikasi diri saya untuk melanjutkan komunitas ini. Supaya anak-anak saudara, generasi di bawah saudara, ada yang jaga. Ada yang jaga. Jadi komunitas ini bisa terus berlanjut, kalau perlu makin besar.
makin jadi dampak buat orang di sekitar ini lebih lagi. Tapi memang harus ada ego yang harus dilepaskan. Nah saya pun atas cerita kesaksian saya semua itu proses sanctification buat saya. Itu proses pengudusan saya. Gak apa-apa kan? Gak punya banyak uang. Gak apa-apa kan? Gak ganti mobil tiap tahun. Nah dulu tiap tahun ganti mobil tuh. Pak Luki tahu itu. Gak apa-apa kan? Gak tur ke luar negeri setahun 2 kali. Gak apa-apa. Gak ada masalah kok. Tapi yang penting, anak-anak kita, generasi di bawah kita, mereka semua akhirnya mengenal Tuhan dengan benar. Dan mereka bisa terus hidup sampai nanti, waktu kita semua udah gak ada nih, yang seumuran saya. Mereka menyaksikan nama kita. Kan kita udah gak ada, gak apa-apa kan? Gak bisa berbanggaria kan? Udah gak ada kok. Kalau sekarang gak perlu. Tapi someday, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, ada anak-anak muda yang hari ini di sekolah minggu sebentar lagi kita doakan. Mereka bercerita tentang kita ada hari ini karena ada Opa Michael misalnya. Gitu. Karena ada Om Jerry. Gitu. Itu yang kita rindukan. Saudara. Dan mereka membuat terobosan-terobosan yang jauh lebih daripada yang sudah kita buat hari ini. Oke? Poin selanjutnya minggu depan, jangan sampai nggak datang.